Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Herianto. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, semester 6, konsentrasi keagamaan. Nah, di video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Pembinaan Kemasyarakatan yang diampu oleh dosen yang bernama Bu Baryati. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu analisis pembinaan keagamaan pada anak dan juga remaja. Nah, baiklah, langsung saja kita pada pembahasan kita, yaitu analisis pembinaan keagamaan pada anak dan remaja. Jadi dapat diketahui anak atau remaja itu adalah sekumpulan masyarakat yang bagaimana kita harus memberikan sebuah pembinaan itu dengan metode yang berbeda. Maksudnya di sini adalah berbeda cara kita memberikan pembinaan kepada misalnya lansia, kepada orang tua, atau kepada anak yang masih di bawah umur gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah pembinaan, tentunya kita harus memperhatikan secara aspek psikologis anak tersebut. Nah, kita juga maksudnya di sini adalah bagaimana perkembangan psikologisnya, bagaimana perkembangan dia di lingkungannya, bagaimana perkembangan dia di keluarganya. Jadi hal-hal itu harus kita perhatikan di saat kita ingin memberi suatu pembinaan. Nah, untuk apa? Agar dalam kita memberikan suatu pembinaan, anak tersebut dapat merespon dengan baik apa yang kita sampaikan. Nah, jadi dalam kita memberikan suatu pembinaan kepada anak atau remaja ini, kita juga perlu memperhatikan hubungan dia dengan keluarganya, hubungan dia dengan lingkungan, hubungan dia dengan orang lain, atau juga yang lainnya. Sehingga hal ini tuh sangat berpengaruh gitu ketika kita ingin memberikan suatu pembinaan keagamaan. Kita juga bisa meminta bantuan kepada orang lain. Misalnya kalau dari diri kita tidak mampu, kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak lain, entah itu dengan keluarganya, entah itu dengan sahabat dia, entah itu dengan guru-guru yang terdekat gitu. Pokoknya orang-orang yang berada di lingkungan dia, orang-orang yang dekat dengan dia, sehingga kita itu dapat menggali informasi mengenai anak-anak tersebut atau remaja-remaja tersebut. Nah, apa saja sih metode yang dapat kita lakukan? Nah, jadi melakukan suatu pembinaan itu kita dapat menggunakan misalnya metode ceramah. Nah, misalnya anak-anak atau remaja ini kan sangat suka atau sering gitu mendengar misalnya ceramah-ceramah, entah itu di masjid, entah itu di sekolah, entah itu melalui internet dan lain sebagainya, YouTube, Facebook atau lainnya. Nah, di situ kan kita itu harus bisa gitu mencuri ibaratnya perhatian si anak tersebut agar mau menerima penyampaian-penyampaian yang kita berikan. Selain itu juga kita juga dapat melalui metode pendekatan. Nah, selanjutnya kita juga dapat memberikan metode misalnya binaan atau bimbingan. Di sini kita tuh menjadikan suatu metode ini untuk memberi bimbingan gitu kepada para remaja atau juga anak-anak. Kita tuh memberikan bimbingan. Misalnya dia tidak paham masalah A, tidak paham masalah B. Kita tuh memberikan gitu pengarahan atau bimbingan mengenai permasalahan-permasalahan yang tidak dia pahami gitu. Misalnya dia tidak paham caranya misalnya gimana sih Kak, misalnya caranya berwudu yang baik dan benar. Kita tuh memberi gitu bimbingan gimana yang benar gitu. Kita ngasihkan contoh, kita memberikan cara-caranya dan juga lainnya. Selain itu juga para anak-anak dan remaja itu biasanya dia lebih banyak meniru atau mencontohi perilaku para orang yang sudah besar gitu, dari orang yang sudah dewasa dari dia. Misalnya anak-anak itu lebih rentan, maksudnya lebih sering meniru gaya orang tuanya, misalnya entah itu gaya fashion, entah itu gaya dia dalam bekerja, dalam beribadah. Nah, maka dari itu peran kita sebagai orang tua, misalnya kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak kita agar anak tersebut itu dapat terbimbing dengan baik gitu, dapat terbina dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan kepada anak tersebut. Nah, selain itu juga kita dapat memberi misalnya
maksudnya melakukan konseling gitu. Maksudnya di sini adalah ketika anak-anak sedang mengalami permasalahan, entah itu masalahnya berat atau rumit, kita harus bersedia gitu menjadikan diri kita tuh sebagai ruang konseling untuk dia, sehingga masalah yang dialami itu tidak berat gitu, dia dapat mengatasi dengan cepat. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk melakukan atau memberi suatu kegiatan konseling agar anak tersebut dapat memecahkan permasalahannya, sehingga apa yang dia itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat teman-teman terima dengan baik, dapat teman-teman pahami, dapat teman-teman misalnya terapkan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.